Sebab jin diberikan oleh Allah kebebasan dan kekuatan untuk menyerupai apapun. Kalau di Sumatera Utara, dia menyerupai hantu besar tinggi menakutkan, namanya begu ganjang. Di Jawa, dia juga tinggi besar hitam menakutkan, namanya gundurwo. Kadang dia menyerupai perempuan yang pakai baju putih berdarah-darah, namanya kuntilanak. Kadang-kadang di Sungai Siak dia menyerupai buaya putih yang sangat besar, itu jin yang menyerupai buaya. Kadang-kadang di Rokan Hulu dia menyerupai harimau putih yang sangat menakutkan, dia menyerupai harimau putih. Kadang-kadang dia menyerupai anak kecil yang botak, telanjang, suka mencuri duit, namanya siapa yang menyebut berarti punya. Itu keahlian daripada jin, bisa menyerupai sesuatu. Kapan jin itu kuat? Jin itu akan kuat ketika kita lemah. Kapan jin itu lemah? Dia akan lemah kalau kita kuat. Makanya Umar bin Khattab itu, kalau dia berjalan di satu jalan, jin dan setan tidak berani lalu di jalan itu. Karisma Umar mengalahkan karisma jin-jin tersebut. Begitu takutnya jin kepada Umar. Di zaman Bani Israel juga pernah terjadi demikian. Ada seorang ulama Bani Israel, dia merantau ke satu tempat. Sampai di tempat itu dia terkejut. Ada pokok kayu yang disembah. Pokok kayu yang disembah orang. Meminta-minta di situ. Oh, dia marah. Ini syirik. Sebab dalam agama Yahudi juga ada syirik. Saya akan tebang pokok kayu itu. Sebab pokok kayu itu tempat tinggal jin. Dan menjadikan tempat itu sebagai tempat sesajen, tempat persembahan. Besok pagi-pagi diambilnya kampak. Orang belum bangun lagi, di kampaknya pokok kayu tersebut. Keluar jin penunggunya. Besar, menakutkan, pakai tanduk. Kepala-kepala yang menakutkan, badannya badan binatang. Oh, ngeri. Jin itu bertanya, kenapa kau potong pokok kayu ini? Ini kan tempat tinggalku. Kata ulama Bani Israel tadi, tempat tinggalmu oke. Tapi engkau sudah menyesatkan orang. Kau buat mereka takut, kau buat mereka bahagia. Akhirnya mereka menyembah engkau. Ini syirik. Engkau dan aku sama-sama ciptaan Allah. Dan kita disuruh menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah kepada aku, kata Allah. Oh, tidak bisa. Saya mau tinggal di pokok ini. Masalah manusia menyembah saya, itu urusan mereka. Yang penting aku tinggal di sini. Kata ulama Bani Israel tadi, ya nggak bisa. Kami manusia berhak untuk mendakwahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ini sudah mungkar, saya akan potong. Dipotongnya pokok kayu itu dengan kapak. Jin nggak terima, mereka pun berkelahi. Baru sebentar berkelahi, jin itu kalah. Aku kalah, tidak sanggup melawan engkau. Berubah badannya yang besar menakutkan menjadi kecil dan menyedihkan. Aku tidak sanggup, aku kalah. Tapi kita kan bisa diskusi. Kita bisa tawar-menawar. Setauku Pak Ustadz kan miskin, tidak punya apa-apa, menikah pun belum, karena tidak punya harta. Perempuan mana yang mau dengan Ustadz? Kan kasihan Ustadz.
Saya tengok Ustadz ganteng juga. Tapi karena nggak ada duit, nggak ada yang mau. Walaupun Ustadz berbudi. Sebab yang sekarang bukan budi yang ditengok orang. Yang ditengok orang duit juga. Seperti kata pantun, kata jin tadi, penat sudah menanam padi, nenas juga dipandang orang. Penat sudah menanam budi, emas juga dipandang orang. Rupanya pandai pula jin itu berpantun. Oh, iya. Lalu bagaimana? Tawar-menawar kita, bergaining powernya macam mana? Beginilah Ustaz. Nggak usah ditebang pokok kayu ini. Yang beriman itu beriman juga, yang kafir itu kafir juga. Kalau semua orang beriman, apa guna Allah buat surga? Apa guna Allah buat neraka? Kan kosong neraka jadinya. Biar 50-50, yang mau kafir, kafir, yang mau beriman, beriman. Lalu maksudmu apa? Begini aja Ustaz. Mulai besok, setiap Ustaz bangun pagi, saya letakkan 10 uang emas di bawah bantal Ustaz. Mendengar 10 koin emas, Ustadz Yahudi tadi bingung. Seumur hidupnya, jangankan 10, sebiji aja tidak punya. Ini setiap bangun dapat 10, luar biasa ini. Mulai goyang. Oh, tidak bisa. 20. Wah. Rupanya yang suka-suka menawar-nawar gitu jin itu. Jadi kalau bapak-bapak naik mobil ada yang mengambat, lalu terjadi tawar-menawar, itu salah satu di antaranya jin itu. Oh, nggak bisa, 30. 30 koin emas, oh itu kaya raya itu. Oke lah kalau gitu. Saya setuju. Saya setuju. Lalu besok pagi Ustadz Yahudi tadi terbangun. Tengoknya di bawah bantalnya ada 30 koin emas. Itu aja udah kaya raya dia. Oh, hebat. Besok bangun lagi ada lagi 30. Langsung menikah dia. Duit sudah banyak. Hari ketiga 30, oh kaya raya. Hari ke-10, 30 juga kaya raya. Hari yang ke-11, tidak ada koin emas itu. Hari ke-12 tidak ada. Mungkin lupa tidak. Hari ke-13 tidak ada. Wah, nggak betul ini kata Ustadz Yahudi tadi. Nggak betul. Ini jin sudah ingkar janji, melanggar MOU yang sudah ditandatangani. Oleh sebab itu, saya akan tebang pokok kayu tadi. Saya akan tebang pokok kayu tadi. Sore-sore dibawanya kapak. Ditebangnya pokok kayu itu. Baru 2 kali tebang, keluar jin tadi. Kenapa kau tebang? Wah, ini tempat musyrik ini. Orang berbuat kesalahan di sini, berbuat kemungkaran. Maka harus saya tebang. Oh, enggak mau. Berkelahi kita, oke? Berkelahi. Baru beberapa menit berkelahi, sudah kalah Ustadz Yahudi tadi. Tidak berdaya dia melawan jin. Tersungkur, tertaruang, tajilapak ini. Habis. Jin tadi pun berkata, engkau tidak ada apa-apanya lagi dengan aku. Engkau sudah kalah. Pulanglah ke negerimu. Jangan tinggal di sini lagi. Ustadz Yahudi tadi bertanya kepada jin, oke lah, aku kalah, aku pulang ke kampungku. Tapi sebelum aku pulang, izinkan aku bertanya, apa itu? Dulu, 15 hari yang lalu, mudah sekali aku mengalahkanmu.
Tapi sekarang, kok demikian mudahnya kau mengalahkan aku? Apa jawab jin tadi? Dulu kau berkelahi dengan aku karena Allah. Kalau engkau melawan aku karena Allah, jangankan aku, raja dari segala jin pun tidak akan mampu mengalahkanku. Tapi hari ini kau berkelahi dengan aku bukan karena Allah, tapi kau berkelahi dengan aku karena duit 30 koin yang tidak aku berikan padamu hari yang ke-11, hari yang ke-12, hari yang ke-13. Karena kau bukan lagi berjuang mengharapkan keredaan Allah, kecil sekali untuk mengalahkan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, jin, setan, semuanya itu tidak bisa melakukan apa-apa kepada kita. Tapi kalau di dada kita kosong Allah, maka mereka mudah sekali mengalahkan kita. Jadi ternyata begitu itu, bargaining power itu sejak dulu ada itu. Capek ustadz-ustadz itu membilang, kalau besok pemilu jangan terima duit. Duit yang diterima sedikit, tapi kesengsaraannya panjang. Tapi bagi sebagian orang, kalau ada yang ngasih, kenapa tidak diterima? Ada pula yang bargainingnya tinggi, dikasih 50.000, tidak, haram, rasuah. Kasih 100.000, haram, rasuah. Kasih 200.000, haram, rasuah. Dikasih 1 juta, langsung kapan diantar ke rumah? Itu yang berbahaya itu.